Pernah nggak lu ngejalanin sesuatu yang menurut lu penting banget, tapi di mata orang lain nggak ada harganya sama sekali? Lu mulai usaha, tapi orang nyinyir. Model semangat doang, kasihan banget. Lu mulai hijrah, sok suci, paling besok balik lagi. Lu tolak ajakan maksiat, baperan amat, gini doang. Padahal yang mereka ketawain itu sebenarnya masa depan lu. Yang mereka rendahin itu doa lu tiap malam. Yang mereka remehin itu langkah pertama menuju perubahan. Kalau lu pernah dicengengin karena kebaikan yang lu kerjain, sebenarnya lu lagi mirip banget sama seseorang yang level sabarnya nggak main-main. Nabi Nuh. Dan ini ceritanya yang bakal bikin lu mikir ulang tentang konsistensi. Kisah 950 tahun dakwah. Gue ulang lagi, 950 tahun. Coba bayangin, lu posting konten dakwah tiap hari. Tapi like cuma 2, viewers cuma 5, itu pun dari keluarga yang cuma kepo. Dan komentarnya? Lebay, cari perhatian lu. Itu lu baru 2 hari upload. Nuh, 950 tahun dan responnya bukan 0, tapi minus. Mereka bukan cuma nggak mau ikut, tapi ngejek habis-habisan. Itu tuh orang tua halu. Ngajak-ngajak tapi fansnya dikit. Butuh validasi tuh. Tapi Nuh, santai, tegas. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia selalu ingat. Yang nyuruh gue siapa? Allah. Yang nilai hasilnya siapa? Allah. Sampai suatu hari, Allah nyuruh Nuh buat bikin kapal raksasa. Dan bukan di pinggir laut, tapi di padang tandus. Bayangin, lu bikin kapal pesiar di tengah bundaran HI. Orang lewat dan bilang, "Bro, maaf lu salah. Mana airnya? Udahlah, terlalu religius lu." Tapi beliau nggak peduli. Palu diketok, papan dipasang, keringat ngucur, hati tetap tegar. Orang datang rame-rame, tapi bukan buat bantu, buat ngelawak. Katanya Nabi, kok makin tua makin gila? Tapi Nuh menjawab dengan kalimat yang jadi tamparan sejarah. Kalau kalian ngetawain aku sekarang, saat azab Allah datang, aku yang bakal ngetawain kalian. Sampai akhirnya, kapal itu selesai. Langit tiba-tiba gelap. Guntur menggelegar. Tanah mulai memuntahkan air. Hujan turun bukan seperti biasa, tapi murka. Orang-orang yang dulu ketawa, sekarang panik teriak. Nuh, buka pintu. Kita mau ikut. Tolong. Tapi pintu itu Allah yang tutup. Kalau Allah sudah tutup peluang, siapa yang bisa buka? Yang dulu dicengin, naik kapal dan selamat. Yang ngejek, tenggelam dalam penyesalan. Dan dari atas kapal, Nuh cuma bisa melihat orang-orang yang dulu menghina, hilang di telan air. Jadi, apa pelajarannya? 1. Orang nggak wajib paham visi yang Allah taruh di hati lu. Mereka nggak lihat apa yang lu lihat. Mereka nggak ngerasain apa yang lu perjuangin. 2. Konsisten itu bukan keras kepala. Itu tandanya lu udah tahu arah lu mau kemana. 3. Hasil itu rahasia Allah. Lu cukup jalan dan biarkan Allah yang bukain jalan di akhir. Kadang, apa yang lu lakuin sekarang kelihatan bodoh buat manusia. Tapi canggih banget di mata Allah. Kebaikan itu nggak pernah sia-sia. Setiap langkah lu dicatat. Setiap ikhtiar lu dihitung. Setiap sabar lu bernilai. Kalau hari ini lu masih jadi bahan candaan, bisa jadi besok lu jadi bahan renungan mereka. Jadi kalau lu lagi dicengin orang, jangan berhenti. Karena bisa jadi yang sekarang ngetawain, besok jadi penonton kesuksesan lu. Tulis di komentar, gue konsisten walau dicengin.
Dan tag temen lu yang butuh diingetin. Jangan cari validasi dari manusia, cari ridho dari Allah. Ya Allah, kalau jalan ini benar di sisimu, kuatkan langkah kami. Jauhkan kami dari ejekan yang bikin mundur. Dan dekatkan kami dengan pertolonganmu di waktu paling tepat. Amin. Kalau lu ngerasa kisah ini nambah iman dan bikin lu kuat jalanin hidup, tetap stay di channel ini ya. Biar tiap hari lu diingetin bahwa Allah nggak pernah tinggalin hamba yang terus berjuang. Pernah nggak lu ngejalanin sesuatu yang menurut lu penting banget, tapi di mata orang lain nggak ada harganya sama sekali? Lu mulai usaha, tapi orang nyinyir, model semangat doang, kasihan banget. Lu mulai hijrah, sok suci, paling besok balik lagi. Lu tolak ajakan maksiat, baperan amat, gini doang. Padahal yang mereka ketawain itu sebenarnya masa depan lu. Yang mereka rendahin itu doa lu tiap malam. Yang mereka remehin itu langkah pertama menuju perubahan. Kalau lu pernah dicengengin karena kebaikan yang lu kerjain, sebenarnya lu lagi mirip banget sama seseorang yang level sabarnya nggak main-main. Nabi Nuh. Dan ini ceritanya yang bakal bikin lu mikir ulang tentang konsistensi. Kisah 950 tahun dakwah. Gue ulang lagi, 950 tahun. Coba bayangin, lu posting konten dakwah tiap hari. Tapi like cuma 2, viewers cuma 5. Itu pun dari keluarga yang cuma kepo. Dan komentarnya? Lebay, cari perhatian lu. Itu lu baru 2 hari upload. Nuh, 950 tahun. Dan responnya bukan 0, tapi minus. Mereka bukan cuma nggak mau ikut, tapi ngejek habis-habisan. Itu tuh orang tua halu. Ngajak-ngajak tapi fansnya dikit. Butuh validasi tuh. Tapi Nuh santai, tegas. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia selalu ingat. Yang nyuruh gue siapa? Allah. Yang nilai hasilnya siapa? Allah. Sampai suatu hari, Allah nyuruh Nuh buat bikin kapal raksasa. Dan bukan di pinggir laut, tapi di padang tandus. Bayangin, lu bikin kapal pesiar di tengah bundaran HI. Orang lewat dan bilang, "Bro, maaf lu salah. Mana airnya? Udahlah, terlalu religius lu." Tapi beliau nggak peduli. Palu diketok, papan dipasang, keringat ngucur, hati tetap tegar. Orang datang rame-rame, tapi bukan buat bantu, buat ngelawak. Katanya Nabi, kok makin tua makin gila?